البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Kita masih di Allahul Musta'an. Kita masih di yaitu hadis yang ke-974 dari Riyadhus Shalihin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Rafi' mengatakan man ghassala mayyitan, barang siapa memandikan jenazah. Ini man dia adalah ismu syartin jazim secara nahwu. Adapun secara usul fikih dan usul tafsir ini adalah isim, dia adalah isim syarat yufidul umum. Jadi ini kabar gembira ini bersifat umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, rakyat jelata ataukah bangsawan dan raja. Barang siapa mau memandikan jenazah dan seterusnya, kabar gembiranya disebutkan di akhir hadis itu. Dan memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Barang siapa sudah melakukan dengan kadar yang cukup, orang lain tidak berdosa kalau tidak melakukan. Yang melakukan itu membantu dia mendapatkan pahala mustahab, dan bahkan boleh jadi masuk ke level lebih tinggi, yaitu pahala fardu kifayah. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukum asal jenazah adalah dimandikan. Karena sebagaimana kita datang dari sisi Allah dalam keadaan bersih, belum terkena noda, belum terkena najis, maka dan hadas, maka demikian pula kita menghadap Allah juga diwajibkan untuk kita dimandikan. Mandi sendiri sudah tidak mampu, walaupun wali, walaupun nabi. Kalau sudah mati tak mungkin memandikan diri sendiri, apalagi memberikan manfaat atau mudarat ke orang lain. Mandi harus dimandikan. Baik. Kemudian fakatama alaih, menutup aibnya. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang memandikan jenazah seringkali dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang tidak memandikan jenazah. Boleh jadi dia melihat ada seperti yang disebutkan di dalam Asy-Syariah karya Imam Al-Ajurri rahimahullah, yaitu ternyata yang dimandikan tahu-tahu kakinya menghitam, bagian yang lain tidak hitam kakinya, tapi kakinya menjadi hitam. Atau boleh jadi melihat tahu-tahu ada ular yang bergelayat di leher dia. Ada perkara-perkara yang boleh jadi tidak dilihat. Tangannya tiba-tiba bergerak, semula diluruskan, ternyata tahu-tahu tangannya bergerak sendiri menjadi menutupi dadanya misalkan, dan seterusnya. Atau aib-aib yang lain, atau mungkin sekedar aib fisikal biasa, ada penyakit belang, atau ada cacat kaki, atau mungkin cacat bagian tangan, dan seterusnya. Maka perkara-perkara yang zahirnya tidak membahayakan masyarakat, maka jangan diceritakan ke masyarakat. Ini aib pribadi. Adapun kalau ada qarinah, memang dia dari kalangan ahlul bidah, maka harus diceritakan agar orang mengambil pelajaran. Ini orang yang suka mencaci maki salafus soleh. Makanya ketika dia mau dimandikan, tahu-tahu ada ular keluar masuk dari hidung dia, menyiksa dia. Memang dia sudah mati, tetapi Allah menghendaki untuk orang tetap merasakan kalau dia disakiti. Nah, yang seperti ini diingatkan agar orang tidak tertipu dengan jenazah ahli bid'ah tadi. Baik. Adapun kalau tidak membahayakan, maka hukum asalnya aib itu ditutup, bukan untuk diceritakan ke orang-orang. Kemudian ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Kalau dia mau menutupi aib orang tadi yang sudah meninggal dunia itu, maka Allah akan mengampuni untuknya dosa-dosa dia. Ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa menutupi aib, maka dosanya akan ditutupi. Kita tahu ghafara itu makna asalnya adalah sataro, yaitu menutupi, waqa melindungi. Sebagaimana kita menutupi dan melindungi kekurangan saudara kita yang meninggal dunia itu, maka Allah akan menutupi dan melindungi dosa-dosa kita dari pandangan masyarakat. Inilah makna maghfirah, yaitu as-satru wa taghtiyah, yaitu menutupi
Sama ya, satar menutupi, taghtiyah juga menutupi. Jadi dosa-dosa kita ditutupi. Tetapi sebagaimana ma'ruf bahwasanya jenis balasan sama, tetapi kualiti balasan pasti lebih baik. Allah tidak hanya menutupi dosa kita, tetapi juga menghapusnya. Karena di antara makna maghfirah adalah mahwudz dzunub, yaitu menghapus dosa, bukan cuma menutupi tapi nanti tetap dibalas, tidak. Dosanya memang dihapus. Thayyib. Dan di antara makna maghfirah juga adalah al-wiqayah min asari dzunub, perlindungan dari jejak-jejak dosa. Jadi bukan sekedar dosa ditutupi, bukan pula sekedar dosa itu dihapus, tetapi pelakunya dilindungi dari efek-efek buruk dosa. Kita tahu dosa itu boleh jadi akan membawa kesialan, membawa kecelakaan, membawa bencana. Tapi dengan sebab Allah mengampuni dosa tadi, maka dia diselamatkan dari berbagai bencana yang boleh jadi adalah bagian dari dosa tersebut. Dan ternyata ini bukan hanya satu kali. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya balasan Allah walaupun dari jenis yang sama tetapi pasti lebih baik dari amalan hamba. Hamba itu cuma melakukan satu kali menutup dosa, menutup aib si mati, tapi ternyata Allah membalasnya 40 kali, yaitu mengampuni 40 dosa-dosa dia. Ini menunjukkan balasan Allah memang pasti lebih baik daripada amalan hamba. Baik. Berarti di dalam hadis ini ada anjuran dan bahkan ini sifatnya wajib untuk kita saling menolong dengan sesama muslimin. Bahkan yang mati dia masih muslim, kalau memang dia muslim, maka wajib ditutupi aibnya. Sebagaimana kita suka aib kita tidak dilihat orang dan tidak ketahuan, maka hendaknya kita juga menutup aib saudara kita yang kita ketahui dia memiliki aib dan kekurangan. Kecuali apabila membahayakan orang lain, kalau dirahasiakan, itu perkaranya lain, mengikuti dalil yang lain. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Sebenarnya ada hadis yang lain, wallahu a'lam, kenapa Imam Nawawi tidak menyebutkan itu? Apakah suatu saat akan disebutkan? Yaitu apa? Hadis diriwayatkan Imam Muslim, yaitu bahkan sanadnya lebih kuat daripada sanad yang ini. Tayyib. Rasulullah menyatakan la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencaci maki orang yang mati, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka kerjakan, yaitu mereka sekarang sedang menghadapi balasan. Mereka sendiri sedang dibalas. Untuk apa kalian caci maki dia, caci maki mereka? As-sabbu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah yaitu dzikrul aib, yaitu menyebutkan aib. Berarti orang yang mati memang jangan disebut-sebut lagi aibnya. Urusan dia sudah selesai, dia sekarang sedang menghadapi balasan dari Allah, maka jangan dia, tak perlu lagi disebut-sebut aibnya. Kata Imam An-Nawawi, inilah hukum asalnya. Kemudian beliau mengatakan kecuali apabila aib tadi membahayakan masyarakat, jika tidak diceritakan maka wajib diceritakan. Mungkin apa? Dia punya buku-buku yang membahayakan umat, maka harus diingatkan masyarakat. Jangan kalian menyangka dia mati dalam keadaan bagus, layak dimuliakan. Jangan, karena ternyata dia mengarang buku-buku tentang apa itu, mungkin mengajarkan ilmu komunisme atau mengajarkan ilmu filsafat atau mengajarkan bid'ah ini bid'ah itu yang menyesatkan umat jadinya dan seterusnya. Nah, ini lihat bagaimana keadaan dia. Tapi hukum asalnya memang apa? Jangan menyebutkan aib mereka. Tayyib. Dan terkait dengan masalah ini adalah yang disebutkan di dalam biografi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia muqtadi, waliul amr dari kalangan muqtadi'ah, yaitu dia nasibi, mencaci maki ahli bait dan mengakhirkan sholat dari waktunya sampai waktunya habis. Tetap sholat tetapi waktunya dibuat habis dan seterusnya itu. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau sering setelah Al-Hajjaj bin Yusuf mati sudah bukan waliul amr, maka sering disebut, diburuk-burukkan karena memang dia sangat buruk, membuat banyak bid'ah dan kejam, membunuh ratusan atau mungkin ribuan ulama dan seterusnya.
Tapi kemudian beliau atau murid beliau bermimpi, melihat di alam mimpi itu Hajjaj bin Yusuf dia tengah disiksa oleh Allah di alam kuburnya. Dikatakan, kami akan membunuhmu sebanyak orang yang engkau bunuh. Dia sudah membunuh ribuan orang, maka apa? Dia dibunuh di alam kubur itu beribu-ribu kali. Pada satu kematian itu menyakitkan, sakaratul maut sangat menyakitkan. Tapi bagaimana dengan itu dilakukan beribu-ribu kali? Maka kemudian Al Hasanul Basri berfatwa, setelah ini jangan kalian mencaci Hajjaj bin Yusuf, karena dia sekarang sedang dihukum oleh Allah. Iya, dia tidak lepas dari hukum. Tapi kenapa para ulama tetap menyebutkan kesalahan dia, menyebutkan aib dia? Ya ini terkait dengan karena apa? Karena membahayakan umat, masalah bid'ah nasibiyah dan beberapa bid'ah yang lain. Maka disebutkan karena bid'ah dia itu. Walaupun dia sendiri sudah mati. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.